Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kami malam hari ini, terlebih dahulu kami akan mengajak Anda bagaimana untuk merimain ulang bagaimana peristiwa pembunuhan berencana terhadap Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Berikut ini informasi yang kami hadirkan kepada Anda untuk kembali kami merecall ingatan Anda mengenai peristiwa di mana pembunuhan sadis Vina pada 27 Agustus 2016, yaitu ada korbannya Vina dan juga kekasihnya Rizky yang saat itu melewati kawasan Kali Tanjung. Kemudian pada saat itu ketika mereka sudah melintas, ada 11 pelaku bersenjata bambu menghantam korban hingga terjatuh. Selanjutnya korban dibawa oleh para pelaku ini ke tempat yang sepi. Para pelaku kemudian menganiaya Rizky dan memperkosa Vina hingga tewas. Ini merupakan kronologi pembunuhan sadis Vina dan juga Eki. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2016, jasad kedua korban yang ditemukan di Jalan Layang, Desa Kepongpongan. Ini merupakan kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian berdasarkan dengan proses penyelidikan dan juga penyidikan. Kita langsung saja lanjutkan dialog sebelum saya akan membahas mengenai apa yang tadi sempat disebutkan ya, barang bukti tidak ada kebaruan kalau menurut dari Mahkamah Agung begitu ya, itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam pasal 263 nomor 2 ayat huruf B ya, huruf A, kemudian dalam KUHP. Tapi kalau misalnya dari Prof. Hipnu, kalau kita belum berbicara mengenai bukti baru yang berbeda persepsi ya sebenarnya ya. Tapi begini, biasanya memang PK itu banyak yang berhasil atau tidak? Ya, gini Mbak. Jadi kalau kita lihat sejarah PK, PK itu koreksi terhadap putusan yang final. Yang final. Artinya tadi saya katakan yudek faksi, yudek juris sudah memeriksa semua. Sehingga kalau kita lihat tingkat keberhasilan, kita lihat data di Mahkamah Agung, itu semakin menurun. Yang tadinya itu 15%, kemudian 14%, tahun 2003 itu hanya 11,8%. Artinya tingkat keberhasilan permohonan PK untuk dikabulkan itu semakin kecil. Lah saya pikir mudah-mudahan kliennya Pak Jutek ini berhasil, termasuk yang 11,8% tadi. Dari 100% gitu loh Mbak. Ini artinya apa? Ya mungkin profesionalisme penegak hukum sudah cukup antara penyidik dan penegak hukum. Sehingga tingkat kekeliruannya sedikit. Nah sekarang pertanyaannya gini, yang menarik dari kasus ini, kenapa bukti baru tadi yang kita sematkan gini, kalau kita lihat PK-PK yang dulu, PK-PK yang terkabulkan, kita sebagai orang hukum itu berbasis pada dua teori hukum, terkait subjek pelaku terhadap objek pelaku. Subjek itu menghendaki, subjek hukum pertanggungjawaban terhadap aktus rus. Aktus rus itu peristiwa hukumnya. Dari kasus yang ada, Senkonkarta, Lingah Pacah, kemudian kasus-kasus korupsi yang kemarin dikabulkan, itu substansi perkaranya tidak berubah. Substansi perkaranya artinya penyidik, penuntut umum, jaksa itu betul. Yang berbeda cuman dikabulkan adalah keliru orangnya. Kesesatan ternyata bukan Senkonkarta, ternyata bukan Lingah Pacah. Kasus korupsi juga demikian, korupsi betul, ternyata pengurangan suatu hukuman. Lah objeknya tetap, lah kliennya Pak Jutek ini suatu luar biasa. Berusaha bagaimana yang tadinya kasus pembunuhan menjadi lalu lintas. Ini yang menarik. Tapi teori itu betul, ilmu kriminalistik. Pertanyaannya mampukah dari lalu lintas menjadi pembunuhan? Pembuktiannya akan seperti apa? Karena sulit. Itu kan dua kasus yang berbeda. Kan, ini yang saya kira mungkin perlu perhatian dari Pak Jutek ini, dari pengalaman kasus-kasus yang saya pelajari, objek hukumnya nggak berubah semua. Kalau kita berbicara mengenai apa yang disampaikan tadi oleh juru bicara Mahkamah Agung mengenai dari pasal 263,
ayat 2 huruf A dalam KUHP itu artinya ada perbedaan dong. Barang bukti yang disampaikan dari Bang Jutek menyatakan itu kebaruannya di situ. Tapi kalau dari MA menilai tidak ada kebaruan, kemudian juga tidak ada kekeliruan dari hakim. Ya, memang dari 3 alasan antara keliruan, kemudian kekhilafan, hampir 80% terhadap PK yang dikabulkan adalah bukti baru. Bukti yang diketemukan pada saat itu sidang tidak dilakukan sebagai bahan suatu pemeriksaan setelah peristiwa itu tadi. Saya pikir ya memang dari sekian puluh bukti yang jadi Pak Jutek itu menurut saya memang yang ekstrak tadi. Karena ekstrak tadi itu suatu penilaian dengan forensik. Nggak tahu dong forensik. Iya. Itu ahli forensik. Iya. Yang ketika itu akan menilai perbuatan 8 tahun yang lalu. Ini mungkin saya kira nanti Pak Jutek bisa mempelajari apa alasan bahwa bukti baru yang disampaikan oleh Pak Jutek bukan merupakan bukti baru. Tafsirnya apa? Reasoningnya apa? Sehingga bisa menjadikan suatu perhatian bahwa ini adalah ternyata iya atau tidak. Nah, kalau tafsir berbeda-beda, karena kan pasti kan subjektif gitu ya, Prof. Walaupun memang ada objektivitasnya adalah hukum. Tapi kan seperti apa dong putusan hukum itu? Ya, disinilah peradilan kita itu adalah civil law. Peradilan negara. Polisi negara, jaksa negara, hakim negara. Tafsir ada pemegang palu, yaitu ada majelis. Tapi paling tidak tafsir itu berdasarkan subjektif yang diobjektifkan dong. Nah gitu loh. Teorinya apa, kajiannya seperti apa kan gitu. Baru oh ternyata ini bukan bukti baru sudah diperiksa. Ini saya kira adu forensik nanti sangat menarik dari bukti itu. Bang Jutek, tidak ada bukti baru. Jadi bukti yang disampaikan itu tidak ada kebaruan dan juga ya sudah pernah disampaikan juga begitu. Ya, memang ini cukup menarik apa yang disampaikan Prof. Hipnu ya. Bahwa menurut kami kalau itu tidak diaku menjadi novum itu sungguh aneh bin ajaib buat kami ya. Kenapa? Karena itu satu diekstraksi atas izin dari majelis yang memeriksa di awal persidangan PK, artinya sah loh secara hukum acara. Ya, diizinkan oleh pengadilan. Diekstrak, disumpah, ya, dihadirkan. Karena itu belum pernah dihadirkan sebelumnya. Itu baru diekstrak saat persidangan. 2 minggu selama persidangan kami minta ditunda persidangan, diundur untuk menghadirkan menyelesaikan ekstraksi itu. Itu pun tidak dianggap menjadi novum. Itu sungguh aneh. Ini kenapa begitu penting ekstrak itu kami jadikan novum? Karena di situ berisi informasi yang mematakan bahwa peristiwa itu adalah pembunuhan. Hasil ekstraksi kami itu membuktikan bahwa tidak mungkin peristiwa itu adalah satu peristiwa pembunuhan dari sisi durasi waktu. Durasi waktu yang dituduhkan peristiwa itu terjadi adalah 21.30. Yang 22.30 jenazahnya ditemukan. Dan 22.14 itu mereka masih komunikasi. Jarak 16 menit sisa dan 22.30 itu sudah datang TKP, ada polisi dan banyak masyarakat hadir di situ. Jarak dari lokasi TKP ke kantor polisi terdekat itu 5 menit. Pasti ada yang ngadu 5 menit ke sana. Polisi datang, langsung datang nih. Anggap mendengar langsung datang. Nggak nanya ABC lagi. Itu waktu sudah 10 menit. Sisa jeda waktu hanya 4 menit. Ya, lalu ada bukti lain bahwa ada saksi yang kami hadirkan melihat bahwa peristiwa itu adalah menyaksikan ada peristiwa kecelakaan di situ. Dan kami kenapa hadirkan di situ, Prof. Hipnu? Karena kami lihat saksi yang kami hadirkan ini berkesesuaian dengan bukti fakta yang 2016 lalu. Ya, luka mereka kecelakaan itu sudah dihadirkan oleh dokter forensik bahwa itu bukan luka tusuk tapi luka geser. Ya, mereka lukanya mayoritas sebelah kanan. Nggak mungkin kalau orang menganiaya pilihnya sebelah kanan dua-duanya, mau dipukul kanan dulu. Itu yang kami hadirkan logika itu gitu kan. Jadi motornya pun rusak sebelah kanan. Kemudian durasi waktu tidak mendukung adanya pembunuhan, tidak mungkin memindahkan TKP kejar-kejaran lalu kembali ke tanah kosong dan sebagainya. Kemudian tidak ada saksi yang melihat. Saksi yang melihat itu Aib dan Dede. Dede sudah mencabut mengatakan itu bohong. Liga Akbar yang melihat mengatakan juga itu bohong. Warga sekitar di situ sudah kita hadirkan, tidak ada yang melihat, barang bukti nggak ada. Kita hadirkan bahwa ternyata bambunya baru dipotong saat penangkapan.
Banyak begitu. Kami mau hadirkan bahwa itu bukan Baik. mereka pelakunya. Kita tanyakan gitu. ke Pak Yanto. Pak Yanto, tadi apa yang sudah disampaikan keresahan dari Bang Jutek bahwa itu bukti-bukti yang dihadirkan memang sudah seperti itu. Ada ekstraksi, kemudian juga sudah disampaikan bahwa ada fakta-fakta yang mengemuka yang tadi sebelumnya belum bisa disampaikan dalam persidangan. Nah, bagaimana tanggapannya, Pak Yanto? Ya, tanggapan kan udah diputus majelis seperti itu ya. Jadi kalau saya ditanya tanggapan, saya bukan hakimnya. Yang lebih tahu itu hakimnya. Saya selaku jubir hanya menyampaikan isi putusan yang telah diputus oleh majelis gitu. Lah yang menilai itu nopum atau bukan kan majelisnya. Yang menilai itu ada kekilapan atau tidak kan majelis yang mengadili perkara tersebut. Jadi intinya putusan majelis tersebut menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana ya dengan pertimbangan tadi ya bahwa tidak terdapat kekilapan yudek juris dan yudek fakti serta nopum tersebut tidak sesuai dengan ketentuan nopum yang dikendaki pasal 263 ayat 2 KUHP tadi, Mbak. Nah, kalau nanti detailnya seperti apa nanti kan bisa dilihat di pertimbangan di putusan. Nanti kan para pihak, nanti jaksa dan terpidana serta kuasanya kan akan mendapat salinan putusan dari Mahkamah Agung. Nanti dilihat, bisa dibaca di situ apa yang menjadi pertimbangan sehingga tidak terdapat kekilapan yudek fakti yang yudek juris, serta apa yang menjadi pertimbangan sehingga nopum tersebut bukan nopum yang seperti yang dikehendaki dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP seperti itu, Mbak. Iya, Pak Yanto, kita sama-sama tahu bahwa itu memang keputusan dari hakim, kemudian penilaian dari hakim. Tapi paling tidak begini Pak Yanto, apa yang Bapak dengar pada saat ini keresahan dari Bang Jutek? Nah, kalau menurut dari Pak Yanto sendiri, pengalaman Pak Yanto sendiri, itu seperti apa? Apakah memang kategori seperti itu memang sudah tidak sesuai dengan dikatakan itu bukti baru? Atau sebenarnya bisa-bisa saja, seperti yang sampaikan Prof. Hipnu, mungkin ada persepsi yang berbeda begitu? Ya yang tahu, yang menilai kan majelis hakim yang mengadili. Dia yang tahu majelis hakim yang mengadili, yang jelas dalam putusan tersebut bulat, tidak ada dissenting. Artinya bulat satu kata bahwa itu adalah bukan nopum dan tidak ada kekilapan seperti itu. Ya, baik. Mungkin belum ada informasi juga yang disampaikan oleh dari hakim ya kepada juru bicara Mahkamah Agung ya. Kita nanti tentu akan masih mendalami juga dengan Prof. Hipnu dan juga Bang Jutek. Kami segera kembali usai jeda.